Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zakwan Sabana dari kelompok 2 NIM 2003050085. Baik, di sini saya sebagai moderator. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul resiko dalam investasi dan camp keputusan dalam investasi. Baik, adapun pemateri yang akan memaparkan materi pada kelompok kami, yaitu pemateri pertama yaitu Nurma Julia, yang kedua Nanda Novia, dan yang ketiga Hana Nurhaliza. Baik, apabila ada yang kurang jelas silahkan nanti ditanyakan dalam sesi tanya jawab ya. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Julia dengan NIM 2003050083. Baik, saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan risiko-risiko investasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi menurut para ahli. Baik, pertama menurut Haming dan Basmalah, investasi adalah pengeluaran pada saat ini untuk membeli berbagai aset seperti tanah, rumah, ruko, dan lain-lain. Dan hal-hal itulah yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa depan. Contohnya seperti misalnya kita memiliki tanah. Di tanah tersebut kita bisa membangun kos-kosan. Otomatis penghasilan akan tetap lancar dan seiring berjalannya waktu, penghasilan akan tetap meningkat. Dan selanjutnya menurut Sadano Sukirno, investasi adalah kegiatan menanam dan mengeluarkan modal untuk menambah barang produksi. Dan ini nantinya akan digunakan usaha dalam bidang ekonomi. Dan selanjutnya menurut Boydino, investasi adalah pengeluaran sektor produsen untuk membeli barang atau jasa untuk menambah stok dan memperluas pabrik sendiri. Di sini sudah jelas, maksudnya dana dari seorang produsen untuk membeli barang atau jasa untuk menambah stok di suatu pabrik misalnya, untuk memperluas pabrik itu sendiri, pabrik yang dimilikinya sendiri. Dan selanjutnya menurut Fitzgerald, investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan sebuah usaha penarikan sumber-sumber untuk mengadakan suatu barang. Maksudnya di sini adalah suatu usaha yang bisa menarik para investor untuk menginvestasi di perusahaan kita, seperti itu. Dan masih banyak lagi pengertian investasi menurut para ahli lainnya. Namun pada dasarnya semuanya memiliki makna dan tujuan yang sama. Dan selanjutnya adalah risiko investasi. Risiko investasi ada 6. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Ini tentu saja berkaitan dengan bunga, dan secara umum, jika suku bunga meningkat, maka harga obligasi berbunga akan tetap turun, dan begitu pun sebaliknya. Dan kedua adalah risiko pasar. Ini adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB. Ini biasanya karena perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi. Dan risiko ini sulit dan bahkan tidak bisa dihindari, namun setidaknya bisa diminimalisasikan. Dan yang ketiga adalah risiko inflasi atau risiko daya beli. Sebagaimana makna dari inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi risiko inflasi adalah peluang kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli itu sendiri. Dan yang keempat adalah risiko likuiditas. Biasanya risiko ini muncul karena kesulitan menyediakan uang tunai pada jangka waktu tertentu. Contoh, seperti satu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun bisa dikatakan pihak tersebut memiliki aset yang nilainya mencukupi atau bahkan melebihi untuk melunasi. Namun, aset tersebut tidak bisa dikonversikan secara segera menjadi uang tunai. Maka tetap aset tersebut dikatakan tidak liquid. Dan yang kelima adalah risiko flasa atau nilai tukar mata uang. Karena risiko ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang antar negara, jadi lemah dan kuatnya nilai satu mata uang sebagai faktor
utamanya. Dan yang terakhir adalah risiko negara. Ini biasanya berkaitan dengan politik, dan dari risiko ini juga masih ada kaitannya dengan perubahan perundang-undangan yang membuat pendapatan semakin menurun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Noviastiani, nomor induk mahasiswa 2003050073. Saya akan menjelaskan apa itu CAPM, risiko dan return. Yang pertama yaitu CAPM. Menurut pendapat para ahli, capital asset pricing model merupakan suatu model atau cara untuk mengestimasikan nilai suatu aset dengan membandingkan antara variabel yang diterima dan risiko yang ditanggung. Capital asset pricing model mengasumsikan bahwa investor perencana pada suatu periode tunggal memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. Selanjutnya yaitu risiko dan return. Menurut Raharjo, risiko adalah tingkat potensi kerugian yang diperoleh oleh hasil investasi yang tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan yang dilakukannya. Sedangkan menurut Erjeszok, return adalah laba investasi baik melalui bunga dan atau dividen. Di dalam dunia investasi, risiko dan return adalah berhubungan sangat kuat, yang dimana jika risiko tinggi maka return juga akan tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Jika risiko rendah maka return juga akan rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nurliza, NIM 2003050075. Di sini saya akan menjelaskan CAPM dan keputusan investasi. Ada dua metode untuk memasukkan faktor resiko dalam pengambilan proses keputusan investasi yang umumnya dilakukan oleh investor. Yang pertama, mengukur risiko investasi dalam bentuk ketidakpastian arus kas. Yang kedua, menggunakan hubungan positif antara risiko dengan keputusan yang diharapkan melalui konsep CAPM. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dan rumus yang benar dari metode risiko sistematis dan risiko total dalam keputusan investasi sudah dipaparkan dalam PPT kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.